Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,56% ke angka 6.669. Selain video ini kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas saham Bukalapak, saham EMTK, dan update untuk saham BBKP yang hari ini bergerak turun lumayan dalam. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang ada rencana untuk buyback, tapi malah harganya juga turun dalam. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham HIL. Saham HIL hari ini turun 4% lebih ke harga 1060. Dan penurunan hari ini membuat saham HIL berada di bawah support di EMA 150. Saat ini support di EMA 150 di sekitar harga 1070. Dan pada saat penurunan hari ini, keluar berita bahwa saham HIL akan melakukan buyback saham dengan patokan harga maksimal di 1450. Dan untuk jangka waktu buyback bulan ini, yaitu dari tanggal 8 sampai tanggal 24 November. Kenapa ada sentimen buyback saham-saham rata-rata bergerak turun? Karena logikanya apabila kita mau membeli sebuah saham atau average sebuah saham, kita pasti akan nunggu saham itu lebih murah dulu supaya kita bisa average down. Jadi memang biasanya apabila awal-awal ada berita akan ada rencana buyback, sahamnya akan bergerak turun. Karena memang supaya bisa mendapatkan harga buybacknya di harga yang lebih murah. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga sudah mengarah ke bawah. Jadi jika kita lihat di grafik, memang saat ini apabila HIL gagal bertahan di atas garis EMA 150, secara tren saham ini kurang bagus karena akan mulai bergerak downtrend. Dan apabila berhasil break, maka support berikutnya itu support psikologis di harga 1000. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat penurunan 4% lebih ini masih disertai distribusi. Dan asing pun hari ini melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan 2 minggu terakhir ini asing terus keluar dari saham ini. Jadi apabila teman-teman ingin membeli saham ini karena ada sentimen buyback, teman-teman sebaiknya wait and see dulu. Apabila minggu ini atau besok HIL masih bisa bertahan di atas garis EMA 150, berarti sudah balik kembali di atas garis EMA 150, teman-teman bisa entry. Tapi hati-hati, apabila terlihat masih terus ada distribusi, saya lihat HIL potensinya lebih besar untuk lanjut turun mengetes support psikologis di harga 1000. Dan karena buybacknya ini cuma di bulan ini, ada potensi HIL untuk rebound saat menyentuh atau mendekati harga 1000 ini. Jadi sebaiknya apabila teman-teman ingin membeli saham HIL, tujuan tradingnya hanya trading jangka pendek untuk lebih amannya. Jadi tunggu di sekitar daerah support, bisa di garis EMA 150 atau di harga 1000. Apabila berhasil rebound, teman-teman ikutan entry. Untuk target take profit, apabila berhasil rebound dari garis EMA 150, berarti target take profit di resisten di EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1150. Apabila berhasil rebound pada saat dekat dengan garis EMA 50 atau menyentuh garis EMA 50 gagal break, sebaiknya take profit dulu. Sedangkan apabila menyentuh harga 1000 rebound teman-teman entry, berarti target take profitnya di sekitar garis EMA 150. Karena apabila ini terlewati, maka ini akan berubah menjadi resisten. Jadi ingat, trading plan-nya berbeda. Kita beli di sekitar garis EMA 150, berarti target take profit di resistennya. Dan apabila ini terlewati, ini akan berubah menjadi resisten. Kita tunggu di support di harga 1000. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BJTM. Saham BJTM hari ini turun 0,65% ke harga 765. Bisa kita lihat di grafik, saat ini BJTM masih bergerak sideways. Dan terlihat belum berhasil break dari resisten di harga 780. Jadi beberapa kali berusaha untuk naik di atas harga 780, BJTM masih gagal break. Tapi saat menyentuh mendekati support di harga 750, BJTM masih bisa rebound. Karena itu BJTM saat ini masih bergerak sideways. Dan penurunan hari ini membuat BJTM berada di tengah-tengah support dan resistennya. Dan garis EMA 50 juga saat ini sudah dekat dengan harga 750.
saat ini berada di harga 745. Dan untuk garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Dari data broker summary, penurunan hari ini masih disertai distribusi. Sedangkan asing hari ini melakukan sedikit akumulasi. Dan 1 minggu terakhir ini asing masih masuk mengakumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang masih mempunyai saham ini di harga atas maupun harga bawah, BJTM masih sangat layak untuk di hold. Karena saat ini masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan belum terlihat ada distribusi besar pada saham ini. Jadi walaupun masih bergerak sideways dan berada di antara support dan resisten, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saya lihat BJTM masih ada potensi untuk break dari harga 780 dan naik mengetes resisten berikutnya di harga 800. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 750. Apabila BJTM menyentuh harga 750 masih bisa bertanda rebound, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Karena itu support yang lumayan kuat untuk saham BJTM saat ini. Dan untuk target take profit, teman-teman bisa take profit di harga 780 apabila gagal break, atau mau target yang lebih lama itu di harga 800 untuk trading jangka pendek. Apabila tujuannya investasi, hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Berikutnya saya akan menganalisa saham BBTN. Saham BBTN hari ini juga turun 1% lebih ke harga 1.770. Dan dari grafik bisa kita lihat saat ini BBTN juga masih bergerak sideways. Dan terlihat masih kesulitan untuk menembus resisten di harga 1.800. Jadi hampir 3 minggu terakhir ini berusaha untuk naik di atas harga 1.800, masih gagal break. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat masih di sekitar harga 1.700. Jadi saat turun menyentuh harga 1.700, BBTN masih bisa rebound dan mengetes kembali garis resisten di harga 1.800. Tapi karena masih gagal break, maka trennya saat ini masih sideways. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 1.620. Jadi untuk tren jangka menengah untuk saham BBTN juga masih oke. Jadi walaupun masih bergerak sideways, untuk tren jangka menengah dia masih uptrend. Dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis MACD saat ini juga mulai mengarah ke bawah. Dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% hari ini disertai distribusi. Dan asing hari ini terlihat melakukan sedikit distribusi. Tapi 2 minggu terakhir ini bisa kita lihat secara keseluruhan asing masih akumulasi besar pada saham BBTN. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang mempunyai saham ini di harga bawah maupun mungkin di atas harga atau dekat dengan resisten di harga 1.800, BBTN masih layak untuk di hold karena saat ini garis uptrendnya belum patah. Karena masih sideways dan belum ada tanda-tanda ada perbalikan arah. Jadi menurut saya selama masih bertahan di atas garis EMA 50, BBTN juga masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini ingin membeli saham BBTN, karena hari ini masih gagal break dari harga 1.800 dan masih dekat dengan harga 1.800, teman-teman bisa wait and see dulu. Lihat apabila minggu ini BBTN berhasil break dari harga 1.800, teman-teman bisa buy on the breakout dengan target di harga 2.000 untuk take profitnya. Dan apabila minggu ini masih lanjut turun, teman-teman bisa tunggu di range harga 1.680 atau 1.675 sampai harga 1.700 untuk entry-nya. Jadi tunggu menyentuh mendekati daerah sini dan terlihat berhasil naik kembali, teman-teman bisa entry dan untuk target take profit jangka pendek di harga 1.800 apabila masih gagal break. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham LSIP. Saham LSIP hari ini turun 0,35% ke harga 1.405. Dari grafik bisa kita lihat, walaupun hari ini bergerak turun, secara tren LSIP juga saat ini masih bergerak sideways. Untuk resisten kuatnya bisa kita lihat di sekitar harga 1.500. Setiap kali menyentuh atau mendekati harga 1.500, LSIP selalu gagal break dan mulai bergerak turun. Dan untuk supportnya jika kita lihat, untuk yang terdekat saat ini di harga 1.400. Sedangkan untuk support yang lebih kuat saat ini di garis EMA 50 dan di harga 1.300. Jadi garis EMA 50 saat ini di harga 1.310 dan sebelumnya resisten di harga support di harga 1.300. Jadi saat ini juga LSIP juga secara tren jangka menengah juga masih oke. Karena secara tren juga masih uptrend untuk tren jangka menengahnya.
Sedangkan jangka pendek memang saat ini LSP sudah mulai bergerak sideways karena masih gagal naik melewati harga 1.500. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke bawah. Dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari ini disertai distribusi. Sedangkan asing hari ini masih masuk melakukan sedikit akumulasi. Dan dalam 1 minggu terakhir ini pun bisa kita lihat sebenarnya asing masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini dekat dengan daerah support di harga 1.400, apabila teman-teman pingin entry, bisa entry apabila LSP masih bertahan di atas harga 1.400. Jadi apabila bentuk harga 1.400 masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau, teman-teman bisa entry untuk trading jangka pendek. Dengan target take profit di sekitar harga 1.500 atau 1.480 apabila masih gagal break. Tapi untuk lebih amannya, karena saat ini sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan, saya lihat untuk lebih aman adalah tunggu LSP turun mendekati garis MA50 atau menyentuh garis MA50 dan rebound, baru entry untuk lebih amannya. Karena memang saat ini LSP mulai ada distribusi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.